Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ringo Sarak Shalova, BP 181152-2023. Saya akan menjelaskan pembahasan ini. Pertama itu, mengapa data perlu di pre-processing dan jelaskan proses pada data pre-processing. Soal kedua itu ditampilkan 27 buah data dan tentukan data statistiknya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan course of dimensionality dan jelaskan dengan contoh. Ya, baiklah, mari kita mulai menjawab soalnya. Data perlu di pre-processing karena data belum memenuhi beberapa kriteria dan data tersebut masih mentah karena belum diolah. 1. Datanya tidak lengkap. 2. Karena datanya banyak noise. Yang ketiga, datanya tidak konsisten. Keempat, datanya terduplikat. Datanya tidak lengkap berarti datanya hilang, kekurangan atribut, atau hanya berisi dengan data agregat. Data berisi noise ini mengandung kesalahan, mengandung data outlier, dan data tidak konsisten ini mengandung perbedaan dalam kode atau nama. Kemudian data terduplikat ini terdapat data ganda yang termasuk dalam database tersebut. Proses pada pre-processing data, yaitu pertama pembersihan data, yaitu mengisi data yang hilang, mengurangi noisy, menyelesaikan inkonsistensi data. Yang kedua itu integrasi data, yaitu integrasi database, data cube, dan file. Yang ketiga itu transformasi data, yaitu melakukan normalisasi dan agregasi data. Yang keempat itu pengurangan data, yaitu penurunan presentasi volume data. Yang kelima itu diskretisasi data, yaitu pengurangan data namun sangat penting dilakukan untuk pengurangan course of dimensionality. Soal kedua, ditampilkan 27 data di atas. Kemudian yang pertama tentukan mean. Mean yaitu jumlah data per banyak data. Jumlah data di sini itu menambahkan nilai ke 27 data tersebut kemudian dibagi dengan 27 data. Yaitu 809 dibagi dengan 27 menghasilkan nilai 29,96. Median dari data ini yaitu berada pada data ke-14 yaitu angka 25. Modus dari kelas ini yaitu 25 dan 35. Terdapat angka 25 sebanyak 4 buah dan 35 sebanyak 4 buah. Modus ini dinamakan modus bimodal karena mempunyai dua modus. Yang ketiga itu mid-rank data. Rumus mid-rank data itu data maksimal dikurang data minimal per 2. Data maksimal di sini bernilai 70 dan data minimalnya berjumlah 13. Jadi 83 dibagi 2 menjadi 41,5. Kemudian soal yang D, mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 berada pada data ke-7 yang bernilai 20. Kuartil 3 berada di data ke-21 yang bernilai 35. Kemudian yang E, 5 buah data dari data tersebut. 1. Banyak data tersebut berjumlah 27 dan merupakan data tunggal. Yang kedua itu merupakan data bimodal mempunyai 25 mempunyai dua modus yaitu 25 dan 35. Data tersebut mempunyai mean 29,96 dan median 14. Data tersebut juga mempunyai rank 57 dan mid rank 41,5. Data ini memiliki kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Yang F menampilkan grafik subplot yang dihasilkan. Nah, beginilah hasil subplot dari data tersebut. Subplot ini dibuat menggunakan line chart dengan memperhatikan data umur dan frekuensi masing-masing data. Dari line chart tersebut diambil kesimpulan bahwa modus dari data tersebut itu ada dua. Yang pertama 25 dengan jumlah 4 dan 35 juga jumlahnya 4 orang. Apa yang dimaksud dengan course of dimensionality dan jelaskan dengan contoh.
Curse of dimensionality merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi, sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi data. Oleh karena itu, harus dilakukan pre-processing data, yaitu mengurangi dimensi tersebut. Curse of dimensionality mengacu pada fenomena yang terjadi ketika mengklasifikasikan, mengatur, dan menganalisis data yang sering terjadi di ruang dimensi rendah, khususnya pada masalah kejauhan data dan kedekatan data. Kemudian contoh kasusnya itu terkait dengan penyortiran dan pengklasifikasian data. Dalam ruang dimensi rendah, data mungkin tampak sangat mirip, tetapi semakin tinggi dimensi, semakin jauh titik data itu tampak. Dua turbin angin di bawah ini tampak sangat dekat satu sama lain dalam dua dimensi, tetapi terpisah ketika dilihat dalam dimensi ketiga. Ini adalah efek yang sama ketukan dimensi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ilmu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.